teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait program kerja pemerintah, yakni program Kartu Prakerja. Bayangkan teman-teman ketika jutaan masyarakat di Indonesia ini kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19. Nah, harapan besar ini diberikan kepada program Kartu Prakerja sebagai solusi dari pemerintah. Nah, program ini tuh dijanjikan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membantu ekonomi rakyat melalui insentif tunai. Namun, di balik tujuan tersebut muncul berbagai kritik dari permasalahan yang menjadi sorotan publik. Nah, pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Tetapi banyak masyarakat yang menilai program kerja ini tuh tidak efisien karena kualitas pelatihannya tidak sebanding dengan besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa materi pelatihan bahkan dianggap terlalu sederhana dan bahkan bisa ditemukan secara gratis di internet, mulai dari video motivasi hingga tutorial dasar. Nah teman-teman, selain itu program ini juga sempat menuai kontroversi karena adanya dugaan konflik kepentingan. Beberapa platform digital besar seperti Ruang Guru dan Tokopedia menjadi mitra resmi dari program tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dalam pemilihan mitra pelatihan. Nah, permasalahan lainnya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Banyak sekali masyarakat di daerah terpencil justru kesulitan untuk mengakses program kerja tersebut karena keterbatasan internet dan rendahnya literasi digital. Ironisnya, sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan malah tidak dapat mengikuti program kerja ini. Tidak hanya itu, sebagian peserta juga dinilai lebih fokus untuk mengejar insentif tunai dibanding meningkatkan keterampilan kerjanya. Setiap peserta menerima total bantuan sekitar 3,5 juta, sehingga program ini kerap disalahgunakan. Dan menurut aku pribadi ini tuh lebih ke program bantuan sosial dibanding program pengembangan kompetensi tenaga kerja. Nah, sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran di Indonesia itu pada tahun 2020 meningkat sebesar 7,7% akibat pandemi. Hal ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat, apakah program ini yakni program Kartu Prakerja benar-benar efektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Karena pada akhirnya sebuah program pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah peserta yang mengikuti program kerja tersebut, tetapi dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu sebenarnya apa sih program Kartu Prakerja? Perkenalkan, nama saya Lesa Fitri. Saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai program Kartu Prakerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, program Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan dari pemerintah Indonesia yang ditunjukkan untuk para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, serta masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerjanya. Berawal dari krisis ekonomi Indonesia pada saat pandemi COVID-19, yang pada saat itu banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan program Kartu Prakerja ini sebagai stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat agar tetap mendapatkan bantuan finansial dan pelatihan kerja. Program ini mulai dijalankan secara nasional pada tahun 2020 dan berada di bawah koordinasi pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan berdasarkan data pemerintah, program ini telah diikuti oleh lebih dari 17 juta peserta dari seluruh Indonesia. Secara sistem, program Kartu Prakerja ini dilakukan secara digital atau online melalui website resmi Prakerja. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini harus membuat akun menggunakan data dirinya seperti NIK, KTP, dan nomor telepon aktif. Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan mengikuti proses seleksi untuk menentukan apakah mereka lolos sebagai penerima program Kartu Prakerja atau tidak. Peserta yang lolos akan mendapatkan saldo pelatihan untuk membeli kelas online melalui platform digital mitra pemerintah. Pelatihan yang tersedia memiliki berbagai kategori, mulai dari digital marketing, desain grafis, bisnis, public speaking, hingga pengembangan diri. Setelah membeli kelas, peserta wajib mengikuti dan menyelesaikan pelatihan hingga mendapatkan sertifikat.
Tidak hanya mendapatkan pelatihan, peserta juga memperoleh insentif tunai setelah menyelesaikan kelas dan mengisi evaluasi program. Tujuan utama dari sistem ini adalah agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga memiliki keterampilan baru yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha mereka sendiri. Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat Indonesia dapat menjadi lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja, terutama di era digital yang terus berkembang ini. Namun, meskipun memiliki tujuan yang cukup baik, pelaksanaan program Kartu Prakerja ini masih menimbulkan berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Mulai dari kualitas pelatihan, ketepatan sasaran penerima bantuan, hingga efektivitas program dalam mengurangi pengangguran masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dan menurut saya, program Kartu Prakerja ini memiliki tujuan yang sangat baik karena membantu masyarakat mendapatkan akses pelatihan dan meningkatkan kemampuan kerja mereka. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan agar tujuan program lebih dirasakan impact-nya untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Oke, jadi setelah kelompok kami menelaah dan juga melihat banyaknya permasalahan yang terjadi, program Kartu Prakerja sebenarnya masih bisa diperbaiki apabila pemerintah lebih fokus pada tujuan awal dibuatnya Kartu Prakerja ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja kerja yang ada di Indonesia. Selama ini, banyak peserta hanya berfokus menyelesaikan pelatihan hanya untuk mendapatkan insentif semata, sementara ilmu dari pelatihan sendiri kurang dimanfaatkan. Akibatnya, tujuan utama program menjadi tidak berjalan lebih maksimal. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan sistem yang lebih berorientasi pada hasil jangka panjang. Misalnya, setelah peserta menyelesaikan pelatihan, mereka dapat diarahkan ke program magang, pendamping usaha, atau penyaluran tenaga kerja. Kualitas pelatihan juga perlu dievaluasi secara berkala. Beberapa masyarakat menilai adanya pelatihan yang terlalu singkat dan terlalu mudah yang bisa diakses pada sosial media dan secara gratis. Jadi jika hal itu terus terjadi, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang memang lebih profesional dan juga tentunya bersertifikasi agar benar-benar relevan dengan kebutuhan kerja saat ini seperti digital marketing, bisnis online, desain, atau bahkan teknologi digital dan lain sebagainya.